interpretasi fototoraks dan CT scan otak, CT scan brain ya. Jadi sebelum kita refreshing dulu ya. Refreshing dulu mengenai radiologi anatomi dari fototoraks ya. Kita ambil menu chest-nya ya. Chest bisa dilihat ya. Terlihat jelas? Bisa dilihat? Jelas, Dok. Jelas? Iya, jelas, Dok. Ukurannya bisa? Ukurannya bisa, Dok. Bisa ya? Oke. Ini chest, kita lihat mediastinum ya. Ya. Bisa dilihat ya? Nah, ini adalah gambaran foto toraks yang normal ya. Perhatikan ya. Foto toraks normal. Jadi posisinya, posisi pasien ya maksudnya. Posisi pasiennya ini berdiri. Kemudian sinar X-nya itu dari arah depan ya. Dari arah depan, dari arah belakang. Dari posterior. Kasetnya, kaset filmnya itu di depan ya, sinar X-nya dari belakang. Nah, jadi sifat dari sinar X itu kan menghitamkan film ya. Jadi dia menghitamkan film. Jadi bagian-bagian yang langsung kena sinar X itu hitam ya. Kalau dia ada penghalang, tergantung penghalangnya itu padat atau tidak ya. Jadi misalnya ini, dia tidak kena penghalang nih, paru-paru berisi udara ya. Jadi hitam gambarannya. Tapi kalau ada penghalang, misalnya tulang, dia jadi putih. Jadi sinar X-nya itu tidak menghitamkan film karena ada barrier-nya ini. Ya. Tulang, ini jantung, ya. Oke. Jadi ini foto toraks PA namanya ya, PA. Foto toraks PA. Toraks PA. Perhatikan ya radiologi anatominya, karena ini mediastinum dan dinding dada ya. Mediastinum itu adalah ruangan di tengah sini. Di tengah rongga toraks, namanya mediastinum. Isinya apa? Isinya itu yang di tengah ini, trachea. Bisa dilihat enggak? Bisa ya? Trachea ya. Kemudian trachea turun ke bawah. Ini vena azygos ya. Ini trachea kamu turunkan ke bawah. Dia akan menjadi bronkus ya. Bronkus ini. Bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, setelah trachea dan bronkus, ruang mediastinum itu diisi oleh vaskuler, pembuluh darah. Ini arcus aorta ya. Arcus aorta ini dia turun menjadi aorta descendens. Kelihatan ya? Nih. Arcus aorta jadi aorta descendens ya. Di sebelah kiri. Kalau di kanan itu vena cava superior. Jadi kalau di kanan ini daerahnya vena cava ya, vena cava superior. Ini arcus dari vena azygos ya. Tapi yang penting adalah vena cava superior karena besar ya. Vena cava superior ya. Nah, kemudian jantung itu sendiri. Jadi bagian kanan ini bagian kanan dibentuk oleh atrium kanan. Kelihatan ya? Bagian kanan dari fototoraks itu, kanan jantung itu dibentuk oleh atrium kanan, ya. Bagian kiri oleh ventricle kiri. Bisa lihat ya? Nah. Kemudian ini daerah arteri pulmonalis. Nih. Jadi yang di samping-samping itu daerah arteri pulmonalis.
Kalau terjadi keadaan patologis di mana corakan terjadi bendungan pulmonar ya, hipertensi pulmonar, itu corakan arteri pulmonalisnya itu meningkat ya. Corakan arteri pulmonalisnya meningkat ini ya. Ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan ya. Kemudian lihat ini. Ini diafragma kanan, ini diafragma kiri. Diafragma kanan itu dalam keadaan normal seperti ini dia lebih tinggi kira-kira 1 korpus ya dibanding diafragma kiri. Ya. Di bawah diafragma kanan, itu ada hepar ya. Di bawah diafragma kiri ada gaster ya. Ingat ya. Gaster itu ada fundus, ada korpus, ada pilorus ya. Itu berisi udara. Kalau pasiennya berdiri, udaranya naik ke atas sini. Ke atas ya. Tuh. Ini postero anterior chest X-ray ya. Ini foto lateral. Ini proyeksi lateral ya. Nah, jadi pada foto lateral kita bisa melihat ini vertebra torakal berpisah dia dengan sternum. Ya. Kalau dari foto AT dia overlapping. Overlapping ya. Tidak bisa. Yang mana sternum, yang mana vertebra torakal tidak bisa. Ya. Karena ini foto konvensional ini. Jadi kalau putih ya putih, hitam hitam, tidak bisa gradasinya, tidak bisa dilihat ya. Nah, pada foto lateral kita bisa lihat terpisah ini vertebra torakal sama sternum. Ya, kembali kita lihat nih di daerah tengah ini. Ini yang trachea tadi. Trachea berisi udara, jadi dia hitam. Ya. Berisi udara, jadi dia warnanya hitam. Ya. Terus dia ke bawah, ini bercabang. Ini daerah arteri pulmonalis. Ya. Daerah arteri pulmonalis. Ya. Nah. Kemudian ini jantung. Jadi jantung yang di belakang ini ventricle kiri. Ingat ya? Yang di belakang tuh ventricle kiri. Yang di depan ventricle kanan. Pada foto lateral ya. Jadi pada foto lateral yang belakang posterior itu ventricle kiri. Yang di depan yang anterior itu ventricle kanan. Ini daerah arteri pulmonalis di sini ya. Ini diafragma. Ini bisa kita lihat nih. Ini diafragma kanan, ini diafragma kiri. Jadi diafragma kiri itu normal dia 1 korpus kira-kira. 1 korpus itu maksudnya segini. 1 korpus ini lebih tinggi dari diafragma kanan ya. Nih ya. Sudah? Ngerti ya? Pada foto ini diafragma kanan yang lebih tinggi. Ya. Pada foto lateral ternyata diafragma kiri. Kenapa? Kenapa? Mungkin saja dia ada keadaan patologis mungkin ya. Tetapi kalau kita mau mengidentifikasi dari foto lateral ini, yang diafragma kanan dan kiri, kita lihat di sini. Terus kita ikuti. Kalau dia kena langsung ke jantung, itu diafragma kiri. Ya, ingat kalau dia nombor ke jantung, diafragma kiri. Diafragma kanan dia terus ke sini, mengikuti kontur hepar ya. Tuh, ya. Di skapula di sini, ini trachea. Ini arcus aorta, ya.
Nah, ini garis mediastinum ya. Jadi ini garis paratracheal, ini ada tracheal kan, ini garis paratracheal ya. Yang kanan ya, kalau yang kirinya sebelah sini ya. Kemudian ini apa nih? Mediastinum anterior, ini enggak dipakai ya. Kita tahu di sini aja. Paratracheal kanan. Ini para aortic line karena lewat aorta tadi. Lewat aorta kita namakan para aortic line. Kita belajar dengan mediastinal line sekarang ya. Ini para tracheal line. Para aortic line ya. Ini yang kanan ya. Ini para aortic line. Ini daerah esofagus, tapi kita tidak bisa ya karena esofagus tidak jelas pada foto toraks ya. Jadi kita kadang-kadang keliru, jadi tidak usah dipakai ya. Kita pakai yang jelas saja. Para tracheal line kanan dan kiri dan para aortic. Ingat ya. Para tracheal dan para aortic line. Para tracheal ada yang kanan, ada yang kiri, ya. Oke. Ini para spinal. Repot ya para spinal. Para itu artinya dekat ya. Terus ya. Jadi kalau dia foto toraksnya itu bagus, ya posisinya itu bagus, benar. Ini skapulanya ini dia keluar dia, ya keluar. Itu yang bagus. Tapi ini masih di dalam nih. Skapula yang medial margo medial atau medial bordernya ini dalam. Ya. Kalau yang baik dia harusnya keluar di sini. Jadi lapangan parunya tidak terganggu. Gitu ya. Nah, ini sudah tahu ya anatominya, ini tulang clavikula, ini trachea. Ini trachea, ini tulangnya maksudnya. Vertebra thoracal 1 ya. Tulang dia tunjuk ini tapi dia di trachea ya. Ini apa? Costa 1 ini ya. Ini costa 1. Ya. Ini costa 2. Yang kamu lihat ini yang posterior, yang anteriornya yang di sini. Nah, ini costa 2 anterior, costa 3 yang anterior, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau yang posterior ngitungnya dari sini, ini sudah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, ini torakal 7 ya. Kita hitungnya dari sini kalau torakal. Dari dia mulai dari costa ya. Dari costa ini. Ini 7 ya. Torakal 7. Jadi pada foto torak yang bagus, yang benar ya, tulangnya ini tidak boleh terlihat semua ya. Jadi kalau dia terlihat semua, tulangnya jelas, ini bukan foto torak, tapi foto tulang. Foto vertebra torakal ya. Foto vertebra torakal. Ini untuk melihat tulangnya ya. Ini tadi apa? Atrium kanan ya. Ini ventricle kiri. Ini gaster. Diafragma kiri. Diafragma kanan. Ini apa ini? Oh, kostanya ini yang itu kosta ya. Ini juga kosta ya. Kalau ini organ yang putih-putih ini hepar. Ini gaster ya. Gaster. Ini menunjukkan kosta ya. Ini kosta yang ke-12 ya. Kosta 12 ya. Kosta 13 tidak ada ya. Kosta itu sampai 12 ya. Itu nempel di vertebra torakal 12 ya. Kosta. Kalau di bawah torakal 12 itu lumbal 1. Kalau lumbal 1 tidak ada kostanya lagi ya. Tidak ada kosta lagi, lumbal 1 ya. Ini kita lihat ini kostanya ya. Lihat. Ini kosta 1, kosta 2 ya. Ini kosta 4 yang posterior ya, ingat yang posterior. Ini skapula tadi, skapula ya. Skapula apex ya.
Ini kosta 4, ini diafragma kiri ya. Ini vertebra torakal 9. Yang ini torakal 4 ya. Torakal 4. Ini bisa kita hitung ya mulai dari sini. 1, 2, 3, 4 ya. Kalau dia ini ke kosta 1, ini berarti torakal 1. Ini torakal 2, torakal 3, torakal 4. Dan seterusnya. Kamu bisa hitung dari sini sampai torakal 12. Dia ada kosta 12. Di bawah ini lumbal 1. Ya. Tuh ya. Ini coracoid proses dari scapula. Ini penting juga ya, sering ada fraktur gitu ya. Nah, beda ya. Ini proyeksinya antero-posterior. Kalau yang nomor 1 tadi itu postero-anterior. Nah, postero-anterior. Ini lebih jelas kan? Skapulanya keluar semua. Ya. Kemudian klavikulanya bentuk huruf V. Ya, huruf V. Nah, kalau yang ini kan pasiennya bisa berdiri. Tapi kalau yang ini, nah, pasiennya tidak bisa berdiri. Saya pasien anak, dia berbaring. Jadi kita fotonya itu antero-posterior. Jadi filmnya, kaset filmnya ada di belakang pasien, sinarnya dari depan ya. Jadi antero-posterior. Nah, sama. Tapi pada foto antero-posterior ini terjadi magnifikasi ya, pembesaran ukuran jantung. Jadi kita tidak bisa mengukur kardiotorak rasio pada foto toraks antero posterior ya. Ini sama. Ini ventricle kiri, ini atrium kanan, diafragma kanan, diafragma kiri. Ini gastric fundus ya, udara gaster. Nah, kalau pada foto berbaring, gambaran gasternya ini tidak jelas udaranya. Beda kalau dia pasiennya berdiri, perhatikan ya. Nah, ini udara lambungnya. Dia ke atas. Tapi kalau yang ini, udara gasternya tidak jelas. Ya. Jadi kita untuk melihat diafragma kirinya ini, kadang-kadang superposisi dia dengan apa? Udara gaster dan usus ya. Jadi yang di bawah itu biasanya flexura lienalis ya, kolon flexura lienalis ini benar ya. Nah, kolon splenic flexura ya, flexura lienalis dari kolon sama gaster. Jadi gambaran diafragma kirinya tidak setegas di kanan ya. Karena pasiennya berbaring ya, berbaring. Dan posisi skapulanya juga ini karena pasiennya angkat tangan seperti ini, berbaring gitu ya. Nah, tapi untuk melihat lapangan atas paru masih relatif lebih jelas gitu ya. Ini tulang-tulangnya sama, ini clavikula, ini scapula ya. Ini costa biasa ya. Oke. Jadi ingat posisi pasien AP atau PA ya, sama radiologi anatomi pada foto toraks gitu ya. Nah, ini pada anak-anak ya. Pada anak-anak melihat ini bukan vaskuler ini ya. Tapi inilah namanya kelenjar timus pada anak-anak baru lahir. Terkadang dia masih membesar ya. Membesar dan aerasi maksudnya udara di parunya itu belum maksimal. Jadi usaha untuk bernapas pada anak yang bayi berat lahir rendah itu biasanya agak kurang ya. Jadi paru-parunya belum mengembang ya. Kelihatannya ini
ruang di tengah ini lebih lebar ya. Ini bukan jantung, tapi ini adalah timus ya, kelenjar timus. Seiring dengan bertambahnya usia, nanti ini mengecil dengan sendirinya ya. Kemudian bentuk toraknya menjadi normal kembali ya. Seperti ini. Ini aerasi parunya cukup. Jadi bentuk toraknya seperti ini. Nah, apa ini bentuk apa ini gini? Tapi kalau dia kurang, ini seperti ini bentuknya. Seperti lonceng. Ya, lonceng. Jadi kalau ada kafum torak yang bentuknya seperti lonceng, itu berarti dia respirasi belum sempurna ya, belum terisi udara semua di paru-parunya ya. Beda dengan yang ini sudah terisi udara penuh dia ya. Jadi volume parunya cukup. Tapi kalau ini kurang dia, bentuknya seperti bel ya. Jadi kalau dia sudah nafasnya sudah kembali normal, ini udaranya penuh nanti, bagus, dan timusnya ini tergencet sendiri ya. Jadi dia ngecil, jadi tidak membesar. Tiap hari. Apa? Ngajar juga. Ya, duit lagi tuh. Ini namanya esofagus ya. Jadi pada pemeriksaan jantung ya. Jadi untuk menilai batas dari lateral jantung ini, batas lateral jantung ini ya, belakang ini. Langsung connect tuh nih. Diklik baik. Oh, Ini udah punya. Pakai sini. ini. Langsung connect. Jadi kita masukkan kontras. Kalau ini esofagusnya tidak kelihatan, tapi traheanya kelihatan. Ini trahea. Jadi kalau kita isi ini esofagusnya, nah pasiennya minum barium, ya, bubur barium. Jadi pada pemeriksaan radiologi, bubur barium ini putih warnanya. Kasih ya. Jadi warnanya itu putih ya. Nah, kita bisa lihat kalau ada bagian jantung yang menekan esofagus ini. Ya. Jadi bagian jantung yang menekan esofagus itu adalah atrium kiri. Jadi kalau esofagusnya ini jadi ini apa? Indentasi atau terdorong, tertekan, itu berarti yang menekannya itu adalah atrium kiri dari jantung ya. Atrium kiri dari jantung, dia menekan esofagus. Jadi supaya kita bisa melihat esofagus, kita masukkan kontras ke dalam lumennya ya. Ke dalam lumen esofagusnya. Nah, ya. Masuk dia. Pasiennya nelen, pasiennya suruh nelen, kita foto. Track gitu ya. Jadi untuk menilai sekaligus untuk menilai esofagusnya apakah memang ada penyempitan atau karena cuma terdorong oleh jantung. Ya. Oke. Nah, ini juga sudah ya. Sekarang coba kita lihat ke lung ya, dan pleura ya. Nah, ini foto toraks yang ideal ya. Ini foto toraks yang ideal seperti ini. Bagus ya. Jadi bagian paru-parunya jelas terlihat ya. Jantungnya juga batas-batasnya jelas terlihat ya. Kemudian diafragma kanan, diafragma kiri. Trachea dia bercabang jadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Ini daerah arteri pulmonalis. Pulmonalis kanan, pulmonalis kiri ya. Ini klavikula kanan, klavikula kiri.
skapula kanan, skapula kiri. Jadi bagian tepi medial dari skapula ini dia tidak masuk ke dalam area paru. Jadi kita membaca fotonya, nanti interpretasi fotonya tidak terkeliru, ya. Nah, ini foto lateralnya tadi ya. Ini daerah arteri pulmonalis, ini trachea tadi ya. Ini jantung. Oh ya, tadi saya lupa. Jadi pada foto lateral itu kita bisa menilai adanya ruangan yang bersih atau yang hitam ya. Di bawah, di belakang sternum dan di belakang jantung. Ini ruangan bersih ini. Ini namanya retrosternal space ya. Ini retrocardiac space ya. Kalau ruangan ini dia menjadi sempit, berarti ada sesuatu ya. Jadi misalnya bagian depan ini adalah ventrikel kanan. Kalau ini sempit berarti ventrikel kanannya yang membesar. Kalau ini sempit ventrikel kirinya yang membesar. Atau ada massa di sini di mediastinum. Massa di mediastinum bisa menyempitkan retrosternal space dan pembesaran ventrikel kiri bisa menyempitkan retrocardiac space namanya ya, retrocardiac space. Ini retrosternal space, retrocardiac space. Ya. Ini ada visura namanya. Nah, tapi tidak begitu anu lah ya. Kita yang penting lihat paru-parunya nanti ya, lihat paru-paru. Nah, ini bisa kita lihat kalau corakannya sedikit meningkat ya. Corakannya sedikit meningkat, ya meningkat. Ya. Oke. Nanti kita lihat langsung dari workstation-nya ya. Workstation ya. Mudah-mudahan bisa ya. Ini pembagian lobus ya. Ini lateral ya. Sama, sebetulnya sama ya. Oke. Mungkin ada yang bertanya, tidak apa-apa. Langsung saja. Waktu kita masih panjang. Silakan dari ini foto toraks ini. Oke. Boleh bertanya langsung. Nggak, berapa orang ini? Tapi jangan semuanya ya, habis waktu. Nah, silakan. Jadi foto torak itu cuma refreshing dulu ya, refreshing ya. Kemudian tugasnya lagi ini CT scan kepala ya. CT scan otak ya. Ya benar, CT scan brain ya, torak dan brain. Lihat di sini, kita lihat CT scan ya. Brain ya. Nah, ada ya. Brain. Nah, ini jadi CT scan itu kita potong aksial ya. Aksial. Jadi garisnya itu namanya orbitomeatal line ya. Dari orbital ke meatus acusticus ini. Arah garisnya itu. Jadi diperolehlah gambaran seperti ini. Potongan aksial ya. Tanpa kontras ya. Untuk mengenal dulu struktur CT scan ini ya. Nah, ini potongan yang paling bawah ya. Paling bawah di sini. Orbitomeatal line ini ya. Ini paling bawah. Ini kita lihat ini ada namanya tulang oksipital ya. Ini medula oblongata ya, di belakang, di bawah ya. Ini arteri vertebralis ya. Tapi ini kecil ya. Ini tulang mastoid kelihatan. Ini sinus ini.
Ini sinus maksilaris yang kiri, sinus maksilaris yang kanan, ini ada kafum nasi, ini septum nasi, ya, di tengah ini septum nasi. Jadi kalau ada deviasi septum, kelihatan dari sini ya, ataukah dia deviasinya ke kanan atau ke kiri, kelihatan. Nah, terus dibawa di posterior dari kafum nasi itu, inilah yang namanya nasofaring. Nasofaring, ya. Ini yang menonjol ini namanya torus tubarius. Yang ini yang masuk ke dalam, ini resesus-resesusnya, ya. Apabila ada massa di sini, ini menghilang semua nih struktur ini, torus tubarius dan kafum Rosenmuller namanya di belakang sini, ya. Bisa hilang karena ada massa, ya. Ini juga kalau ada massa di sinus kelihatan. Itu di interpretasinya kita sebutkan, ya, kita lihat, kita sebutkan, ya. Terus dia ke atas lagi, terus. Nah, ini sudah masuk basis kranium, ya, tulang basal tengkorak itu, ya, tulang bawah, ya, potongnya. Ini tulang oksipital, ini tulang mastoid kanan kiri, ya. Nah, ini sudah kelihatan bagian-bagian dari parenkim otak nih, ya. Ini tengah bulb itu dari otak dia jadi ke bawah, ya, ke bawah medula oblongata baru medula spinalis, ya. Kita potongnya melintang, potong ini aksial, ini aksial, ya. Ini kalau di bawah, di belakang itu otak kecil, ya, cerebellum. Ya, ini ada namanya sisterna, karena dia paling besar namanya sisterna magna. Sisterna itu ruangan, dia berisi liquor cerebrospinal, ya. Tuh. Ini juga, ini daerah ini di sekitarnya ada sisterna juga, ya, cairan untuk melindunginya. Cairan itu untuk melindungi, ya, untuk melindungi liquor cerebrospinal, ya. Terus ke atas. Nah, ya. Kita juga bisa melihat bulbus oculi. Kita laporkan kalau ada kelainan-kelainan. Walaupun itu cuma CT scan kepala, CT scan otak, ini laporkan juga. Tapi kalau sesuai dengan ininya, dia brain, ya, brain CT scan. Tapi kalau dia ada kelainan, kita sebutkan ini bulbus oculi, ya. Bulbus oculi, ini tulang zigomatik, sini, ya, tulang zigomatik, ya. Ini tulang temporal, ya. Ini sinus juga ini. Sinus ini berisi udara, rongga-rongga udara. Ini sinus etmoid, ya, di dekat hidung. Sinus etmoid, ya. Ini air sel mastoid, yang hitam ini udara, ya. Ini tadi sisterna magna, ini otak kecil, ya, cerebellum, ya. Kalau ini sudah lobus temporalis dari parenkim cerebri, gitu, ya. Ini tulang-tulang. Terus, ya, baru mulai tampak jelas, ya. Ini lobus-lobus dari otak, ya, brain. Nah, ini, ya. Perhatikan, ya. Jadi pada pemeriksaan radiologi, sekarang kita menggunakan alat PEX namanya, ya. Jadi foto-foto yang foto-foto yang seperti ini, ya. Nah, ini dia. Foto-foto yang seperti ini nanti ke depannya kita nggak pakai lagi, ya. Jadi kita cukup kasih satu CD untuk pasiennya, ya. Tapi mungkin nggak tahu, ya, berapa tahun lagi, ya, karena untuk sekarang pasien-pasien kita belum bisa menerima kalau dikasih CD. Dia kalau buka ininya di mana aplikasinya, ya. Jadi masih kita cetakkan foto ini. Sekarang ini ke depannya saya berpikir juga kalau kita tidak menggunakan film, sangat banyak kita efisiensi, ya. Nanti mungkin di zaman adik-adik ini, ya, sudah digital semua nanti, ya. Nah, terus, ya, ini potongan makin ke atas, ya. Ingat anatominya, ya, makin ke atas potongannya, ya. Nah, ini otak lobus temporalis, ya.
Ini namanya pons ya, pons cerebri, itulah pons, pons yang di tengah, pons. Nanti pons ke bawah dia jadi batang otak, ya. Ingat ya, pons cerebri bawah nanti jadi batang otak, ya. Ini ventricle 4, sudah kelihatan ventricle. Ventricle itu ruangan-ruangan yang di tengah itu yang berisi liquor cerebrospinal, ventricle, ya. Ini ventricle 4. Terus kita lihat ke atas, ini pons ya. Di sekitar pons itu ada cairan juga, cisterna peripontin namanya, cisterna peripontin ya. Ini cisterna yang paling besar di bawah, di posterior, cisterna magna. Ingat arah ya. Arah ini arah depan, ini kan hidung. Ini belakang. Ini anterior, anterior, ini posterior ya. Oke. Terus potongan atas. Nah, lebih jelas, jadi tulangnya pas, sekarang tinggal di ini otak, ya, ini otak. Nah, mau lihat ini yang paling bagus dia kalau ventrikelnya nampak. Nah, ini potongan yang mewakili semuanya ya, representatif ya. Jadi ini ada ventricle, ini ventricle lateralis ya, ventricle lateralis, ini ventricle lateralis juga terus ya. Nah, ini ventricle lateralis. Ya. Ini yang kanan, ini yang kiri. Ya. Ventricle lateralis. Ventricle 3-nya tidak begitu jelas ya, karena tidak membesar ya. Ventricle 3 itu di sini, di tengah. Di tengah, ini ada ventricle 3. Ya. Nanti yang di bawah tadi, di bawah makin ke bawah dia jadi ventricle 4. Ini ventricle 4. Jadi fokus kita lihat di otak ya. Kalau ada kelainan-kelainan di parenkim otak ini. Ya. Jadi misalnya ada apa? Perdarahan ya. Ada lesis apa infak stroke gitu ya. Lihat di sini. Kalau ini mulus dia bersih berarti ya. Kalau ada sesuatu di sini, nah itu patologis ya. Tapi hati-hati juga, kita mesti belajar anatomi lagi ya. Di ventricle itu dia ada putih seperti ini ya. Ini bukan perdarahan ya. Ini namanya plexus choroideus. Jadi jangan sampai dibilang itu suatu patologis ya. Itu plexus, kumpulan apa itu? Plexus choroideus ya. Plexus itu kumpulan anyaman gitu ya. Itu namanya plexus. Nah, yang di dalam ventricle namanya plexus choroideus ya. Yang di sini ada item-item ini namanya sulcus ya. Sulcus. Kalau di sekitar tadi yang di bawah ini namanya cisterna ya. Jadi sulcus ini dia berisi liquor cerebrospinal ya. Nanti dia berhubungan dengan ventricle ini. Ya. Ini parenkim otak ya. Ini tulang. Nah, jangan lupa juga ya. Kita lihat tulang ya. Tulangnya ini. Jadi pada kasus-kasus trauma kapitis, nah itu sering ada apa? Fraktur ya. Jadi pada pemeriksaan CT scan ini dia ada software bisa untuk melihat brain, otak, bisa untuk melihat tulang ya. Namanya bone ya. Bone window dan brain window ya. Bisa kita atur di alatnya ya. Bisa kita atur di alatnya. Oke. Terus ya. Terus ini. Nah, yang ini kan dia membagi dua dari otak ini. Namanya apa ini? Ini hemisfer kanan, ini hemisfer kiri. Hemi itu kan separuh. Hemisfer kanan, hemisfer kiri. Di sini ada ya biasanya apa ini? Sulcus interhemisfer ya. Nah, sulcus interhemisfer ya. Ini garis tengah, midline ya. Perhatikan midline ini suka bergeser. Jadi misalnya ada massa di sini atau ada lesi apapun, perdarahan, biasanya bagian yang ini mendorong ke sini. Jadi midline-nya bergeser, melengkung gini gitu. Nah, itu ya. Jadi midline shifting namanya. Pergeseran struktur garis tengah. Ya. Oke. Terus ya, ini banyak gambarnya.
Ya, yang penting tahu struktur normal. Tulang juga dilihat, kemudian ini soft tissue-nya juga, soft tissue. Nah, ini soft tissue. Itu juga dilihat ya. Ada yang namanya scalp itu ya. Scalp ya. Apa itu? Singkatan apa scalp itu ya? Baca lagi lah ya, scalp. Jadi kalau ada benturan, biasanya ini hematum. Hematum tanpa fraktur, ininya besar. Itu kalau kita sehari-hari ngomongnya tuh apa? Benjol ya, benjol. Nah, kita kalau benjolnya terlalu besar pada trauma capitis itu kita CT scan apakah tulangnya juga fraktur atau enggak. Ya. Terus makin ke atas ini potongannya makin ke atas. Nah, hilang terus bis ya. Ini potongan paling atas. Ya, tanpa kontras. Kadang-kadang kita juga perlu pemeriksaan kontras pada kasus-kasus curiga apa tumor, kita perlu kontras, kita masukkan kontras ya. Ini kontras. Nah, dia masuk ke pembuluh darah vaskuler. Ini vaskuler. Ini bisa kelihatan nih, arteri cerebri media. Ya, ini kelihatan pembuluh darah masuk ke pembuluh darah. Ini arteri cerebri media. Itulah guna kontras ya. Nah, itu masukkan jadi dia kelihatan. Kalau dia normal ya seperti ini, tapi kalau dia ada tumor atau kelainan vaskuler ya, misalnya apa? Pelebaran atau aneurisma atau terjadi apa? Arteri vena malformation ya. Jadi arteri dan venanya bertemu. Nah, itu bisa dilihat pakai kontras ya. Tapi kalau dia CT scan polos tanpa kontras seperti ini, nggak bisa ya. Bisa lihat dia polos dia nggak ada. Jadi kalau ini bisa dia pakai kontras. Terus ya. Tuh, ya. Jadi kita baca foto itu sekarang tidak pakai ini lagi ya, tidak pakai film lagi karena ini sangat terbatas ya. Ininya terbatas dan mahal ya. Oke, untuk struktur yang normal ini kira-kira masih ada yang mau bertanya nggak? Ada ya? Kalau tidak ada, coba kita langsung praktikum dari kita punya sistem ya di sini ya. Sistem untuk baca fotonya ya. Saya keluar